Beberapa tahanan baru di penjara wanita sedang telanjang dan berdiri menghadap dinding. Mereka diperiksa oleh petugas penjara. Karena kotor, petugas mengganti sarung tangan untuk tetap higienis. Gadis berambut pirang itu cemas, lalu berbalik dan mengatakan bibinya di situ. Petugas pun mengabaikannya. Macarena divonis 7 tahun penjara. Melihat penjara wanita yang besar dan bisa masuk ke situ, tentu bukanlah hal yang baik. Melihat tahanan baru, tahanan lain berteriak, "Bawa dia ke sini saja." Wanita yang memainkan kalajengking ini Zulema. Tampaknya ia adalah preman penjara yang kejam. Macarena kebetulan dimasukkan ke selnya, tetapi Zulema menolaknya. Ia tidak mau mereka tinggal dengan tahanan baru. Karena Macarena lemah, Zulema mengatakan ke petugas, "Saya hanya memberitahu Anda, sel ini sudah penuh. Jika seseorang masuk lagi, dia hanya bisa tidur di lantai." Petugas penjara pun sadar, jika Macarena tinggal di situ, hal buruk mengintainya. Demi keselamatan Macarena, petugas pun mengalah. Macarena dipindahkan ke sel baru. Meskipun teman sekamarnya tidak galak, tetapi mereka semua sudah lama di penjara dan menjadi membosankan. Mereka mencoba bercanda ketika Macarena masuk. Bagaimana bisa Macarena mengalami itu? Ia pun hanya bisa berbalik. Annabelle tampaknya baik hati. Dia bahkan ingin menyewa pengacara untuk Macarena. Soledad membujuknya, karena tidak ada perjuangan yang sia-sia. Tetapi Macarena lelah sekali. Ia tidak mau mendengarkan mereka. Pertama kalinya tidur di penjara, Macarena tidak bisa menahan tangisnya. Teman sekamar lain, Yolanda, menghiburnya. Wajar karena ini hari pertama. Lama-kelamaan Macarena akan terbiasa. Macarena memuji tato Yolanda cantik. Yolanda mengatakan, "Itu angka keberuntungan China, 8. Tiba-tiba, ada suara dari luar pintu. Ternyata itu Zulema, si preman penjara. Dia mengajak Yolanda untuk merokok. Karena diajak preman penjara, Yolanda hanya bisa menurutinya. Melihat itu, Macarena perlahan sadar betapa sengsaranya hidup di penjara wanita. Dokter di penjara suka melecehkan, preman penjara yang suka mengganggu, dan tahanan yang ingin menggodanya. Macarena bisa terbunuh kapanpun. Dua penjaga penjara memulai pemeriksaan malam. Tetapi mereka melihat pintu ruang cuci terbuka dan ada mayat di kursi. Mayat itu adalah Yolanda. Setelah diselidiki, dia ditembak pistol uap bersuhu 90 derajat, dan itu pun membakarnya hidup-hidup. Sayangnya, tak ada petunjuk lain di situ. Penjaga penjara mengatakan kecurigaan mereka terhadap Macarena. Satu orang meninggal di penjara. Bagi tahanan lain, itu tak jadi masalah. Macarena khawatir. Yolanda adalah teman pertamanya di penjara. Dari penjaga penjara, ia mengetahui kematian Yolanda. Macarena sedikit bingung. Penjaga itu menatapnya seolah Macarena tahu sesuatu. Tiba-tiba, Zulema duduk di dekat mereka, menginterupsi pembicaraan mereka. Soledad yang baik hati karena kematian Yolanda. Dia juga bersedih. Soledad memberitahu Macarena, banyak tahanan di penjara itu yang ingin membunuh Yolanda. Dulu Yolanda dan pacarnya sengaja menyebabkan kecelakaan mobil untuk merampok sebuah truk pengangkut uang berisi 9 juta euro. Tetapi, Yolanda ditangkap oleh polisi. Pacarnya meninggal, sedangkan uangnya sudah lama disembunyikan. Uang itu tersembunyi dalam kartu SIM. Ketika Macarena menggali tanah, ia menemukan hal yang aneh. Ternyata itu kartu SIM. Mungkinkah itu milik Yolanda? Saat itu, polisi juga menyelidiki masalah kartu SIM. Di sisi lain, pengacara untuk Macarena sudah tiba di penjara. Pengacara mengatakan, dibutuhkan 1 juta euro supaya ia dibebaskan. Astaga, Macarena pun kembali ke selnya. Karena tak makan, ia sedikit sesak napas, lalu mendatangi dokter di penjara. Tak disangka, dokter itu bukan orang baik. Tangannya meraba-raba tubuh Macarena. Sesampainya di sel, Annabelle menghampiri Macarena. Ia mengatakan telah menyewa pengacara untuk Macarena. Jadi Macarena harus melakukan sesuatu untuknya. Dia meminta Macarena pergi ke halaman jam 9 malam untuk mengambil sesuatu. Ia lalu memberi Macarena kartu akses halaman. Ketika penjaga penjara memantau CCTV, ia melihat beberapa tahanan wanita sepertinya sedang mengoper pisau. Ia pun bergegas melakukan pemeriksaan mendadak. Saat itu, Macarena panik. Kartu akses yang diberikan Annabelle masih padanya. Jika ketahuan, tamatlah riwayatnya. Estefania memutuskan untuk membantu Macarena. Dia mendorong petugas
sengaja membuat kekacauan. Macarena pun mengambil kartu akses dan menaruhnya ke dalam makanan. Tetapi petugas di kantin bermata tajam dan menemukan kartu itu. Tanpa kartu akses, bagaimana Macarena memasuki halaman jam 9 malam? Ia memikirkan sebuah cara. Dia bersembunyi di kotak bola. Kepala penjara sangat marah tentang kartu akses. Ia menyuruh petugas memeriksa setiap sel dan melakukan penggeledahan. Macarena bersembunyi sampai jam 9 malam. Tiba-tiba, ada pengumuman terdengar. Perhatian! Semua tahanan di distrik 2 berdiri di pintu sel. Akan ada pengecekan. Pengecekan sel pun dimulai. Sudah terlambat untuk Macarena kembali. Para penjaga tahu jika Macarena tak ada. Saat itu, sebuah drone tiba. Macarena bergegas keluar, mengambil barang di drone. Ternyata, itu adalah paket obat. Dia bergegas masuk lagi ke kotak dan menyembunyikannya di celana dalam. Macarena menarik kawat lain untuk mengunci kotak, lalu berteriak minta tolong, supaya dikira ia terkunci di dalam kotak. Ia tidak menyangka, kepala dan petugas di penjara tidak mempercayainya sama sekali. Setelah pemeriksaan tubuh bagian atas, celananya pun diturunkan. Kemudian, petugas menemukan obat itu. Macarena pun dikurung di sebuah ruangan. Ketika ia putus asa, tiba-tiba ia melihat angka 8 di dinding dan teringat pada 9 juta euro milik Yolanda. Di hati Macarena, ia sudah membuat keputusan. Inilah episode pertama serial TV Spanyol Lock Up Season 1. Kisah tentang penjara wanita masih sedikit. Macarena yang baru saja masuk penjara, seperti kelinci putih yang lemah. Setelah semua itu, masalah apa lagi yang akan menimpa Macarena?